وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki penghujung bulan Sya'ban. Tidak beberapa lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan menjelang datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah dalam bulan Ramadan. Kita meyakini bahwa satu-satunya yang kuasa mengendalikan diri kita hanya Allah. Dia yang memberi kemudahan bagi para hambanya untuk beribadah kepadanya, baik kemudahan dalam bentuk fisik seperti kesehatan dan kekuatan dan sebagainya. Termasuk yang paling penting adalah kemudahan dalam bentuk semangat untuk melakukan ibadah. Kita tidak akan mampu beribadah tanpa pertolongan Allah. Karena itu berdoa dan berdoalah, memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kita simak semangat sahabat dan para tabi'in di masa silam. Mereka sangat antusias menyambut Ramadan, sehingga mereka gunakan kesempatan doa mereka untuk memohon kepada Allah agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Al-Imam Mu'alla bin Fadl, salah seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuballighahu Ramadan wa yad'una sittata ashhur ayyataqabbala minkum. Dahulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah 6 bulan setelah Ramadan, mereka akan berdoa lagi kepada Allah selama 6 bulan agar Allah berkenan menerima semua amalan-amalan yang mereka kerjakan di bulan Ramadan. Di antara doa yang bisa kita tiru adalah doa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, salah seorang ulama tabi'in, bahwa sebagian sahabat ketika menjelang datangnya bulan Ramadan, mereka akan berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkan aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Satu harapan yang luar biasa, betapa mereka mengira Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga mereka tidak akan menjadikannya sebagai kesempatan yang sia-sia. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah persiapan yang harus kita lakukan menjelang datangnya Ramadan. Semoga dengan istighfar kita bisa melebur dosa-dosa kita. Dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati. Dia adalah sumber noda bagi hati manusia. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bahaya dosa bagi hati manusia. Dia dalam sabdanya menyatakan, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Jika dia meninggalkan maksiat itu, lalu memohon ampun kepada Allah serta bertobat darinya, maka hatinya akan kembali dibersihkan oleh Allah dari noda. Namun jika dia kembali bermaksiat, maka akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga hatinya ditutupi oleh noda. Inilah yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menghalangi kita untuk bisa beribadah kepada Allah selain dosa-dosa yang kita perbuat yang kita tidak minta ampun kepada Allah darinya. Kalau seandainya kita ingin Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas, diisi dengan banyak ibadah dan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah sebelum Ramadan, supaya hati kita menjadi bersih, sehingga hati ini bisa diberikan taufik oleh Allah, kemudahan oleh Allah untuk bisa memperbanyak beribadah selama Ramadan nanti. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang menghalangi kita untuk bisa banyak berbuat baik kepada Allah, baik di bulan apapun, apalagi
kecuali karena dosa yang menghalangi kita. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya hukuman terberat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba di dunia adalah ditahannya lisan hamba tersebut sehingga dia tidak mampu menyebut dan memperbanyak nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lisan kita ini tidak bisa memperbanyak berzikir kepada Allah, berat untuk menyebut nama Allah, maka ketahuilah itu adalah hukuman dari Allah karena dosa-dosa yang kita perbuat. Kalau seandainya mata kita berat untuk bisa bangun malam hari bertahajud, kalau seandainya kita tidak banyak beribadat kepada Allah, ketahuilah itu semua adalah hukuman dari Allah karena kita banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, kalau seandainya kita ingin Ramadan kita berkualitas di tahun ini, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah akan memberikan kita kemudahan dan taufik sehingga kita bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir yang perlu kita persiapkan dalam Ramadan adalah ilmu. Pelajari hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Apa saja yang membuat puasa kita menjadi sah, dan apa saja yang bisa membuat puasa kita menjadi batal, dan apa saja hal-hal yang bisa membuat puasa kita menjadi lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak orang yang berpuasa, namun dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja tanpa mendapat pahala sedikit pun dari Allah. Itu semua karena mereka berpuasa tanpa didasari dengan ilmu tentang puasa. Oleh sebab itu penting bagi kita menjelang bulan Ramadan ini yang tinggal menghitung hari, pelajari, baca ilmu-ilmu yang berhubungan dengan puasa, atau bertanya kepada orang-orang yang mengerti mengenai apa saja yang harus saya persiapkan menjelang bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita tahun ini Ramadan yang terbaik, meskipun kita sedang dihinggapi rasa khawatir dengan wabah yang sangat mengerikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dengan segera mungkin sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan tenang dan tanpa kekhawatiran. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalamullahi malikil Allah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidayya wa walidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, ilhaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar ala ni'amil wa ibdali amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala 'azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'ala